Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brawl Factor. Setelah UFC 287, tentu ada perubahan ranking, khususnya di ranking pound for pound. Karena untuk main eventnya, keduanya adalah para petinggi di jajaran pound for pound, yang mana Alex Pereira sebelumnya berada di ranking 6, dan Israel Adesanya berada di ranking 5 pound for pound. Alex Pereira sebelumnya melesat langsung berada di ranking 6, berkat kemenangan luar biasanya atas Israel Adesanya, sehingga namanya hanya selisih satu peringkat di bawah Israel Adesanya. Nah, setelah kalah dari Israel Adesanya, Alex Pereira turun lumayan drastis, yaitu turun 3 peringkat menjadi ranking 9 pound for pound. Dan itu membuat 3 nama fighter naik secara otomatis, seperti Charles Oliveira yang sebelumnya berada di ranking 9 menjadi ranking 8. Lalu Aljamain Sterling yang sebelumnya berada di ranking 7 menjadi ranking 6. Dan Kamaru Usman yang naik 2 peringkat menjadi ranking 6. Sedangkan untuk Adesanya tidak ada perubahan ranking, yaitu masih di ranking 5 pound for pound. Tentu ini masih membingungkan bagi sebagian fans, karena nama Adesanya bisa masih di ranking 5 di bawah Leon Edwards. Padahal Leon Edwards baru 1 kali pertahanan gelar, sedangkan Adesanya telah merasakan 8 kali kemenangan di dalam title fight. Begitu juga dengan Islam Makhachev yang baru 1 kali mempertahankan gelar. Namun kalau kita coba berusaha untuk memahami cara penilaian panelis, yang mana sebenarnya istilah pound for pound tentu lebih dulu populer di dunia tinju, yang mana salah satu mendiang pakar tinju veteran yaitu Reginald Guterres memberikan pendapatnya tentang apa yang dibutuhkan menjadi petarung top pound for pound. Reginald berkata, itu berdasarkan siapa yang mereka lawan. Itulah yang saya anggap sebagai petarung terbaik. Apakah dia telah menang dari petarung terbaik pada masanya? Lalu cara dia mendapatkan kemenangan atas lawan terbaiknya itu. Dan itu bukan hanya soal rekor dan kuantitas yang sempurna. Nah, kita ngomongin sedikit sejarah. Seperti dulu, Vasyl Lomachenko bisa menjadi ranking 1 pound for pound, sedangkan nama Pac-Man justru di bawahnya, padahal jumlah pertarungan Pac-Man bisa mencapai 70 pertarungan lebih dan telah punya lebih banyak gelar dibandingkan Lomachenko. Hanya saja, dalam beberapa pertarungan terakhir Lomachenko didapat dari kemenangan luar biasa, yaitu menyelesaikan 3 lawan terakhirnya dengan kemenangan finish. Dan bukan hanya itu, 3 lawan terakhirnya itu adalah para petinju yang tak terkalahkan, seperti Walters, Mariaga, dan Rigon Deux. Jadi wajar nama Kamaru Usman sempat menjadi ranking 1 pound for pound karena 4 kemenangan terakhirnya, 3-nya adalah kemenangan knockout yang sangat luar biasa. Ditambah lagi Kamaru Usman dalam 15 kemenangan beruntun dan telah mempertahankan gelarnya secara 5 kali beruntun. Nah, tapi dengan resume Kamaru Usman yang begitu luar biasa, dengan 5 kali beruntun mempertahankan gelar, 15 kemenangan beruntun dan punya 3 kemenangan knockout yang nyaris beruntun, justru bisa dikalahkan. Bahkan dengan cara yang sangat mengejutkan dunia, bahkan dianggap salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah MMA, yaitu dengan kemenangan knockout. Dan rupanya Leon Edwards bukan hanya menang knockout dari sang ranking 1 pound for pound, tapi juga dalam 11 pertarungan tak terkalahkan, atau dalam 10 kemenangan beruntun. Ditambah lagi, Leon Edwards masih tetap mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan Kamaru Usman lagi. Maka dari itu, nama Leon Edwards tetap berada di ranking 4 pound for pound. Sedangkan untuk Islam Makhachev yang berada di ranking 3, itu semua karena persaingan luar biasa dari kelas lightweight, persaingan paling ketat di UFC. Karena yang pertama, Islam Makhachev dalam 11 kemenangan beruntun, dari kelas yang paling ketat persaingannya. Yang kedua, Islam mampu mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan Alexander Volkanovski. Yang ketiga, Islam Makhachev menang dari Charles Oliveira, yang mana Oliveira dalam 11 kemenangan beruntun dan telah mengalahkan nama-nama besar seperti mengalahkan Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje, yang mana semuanya punya tingkat popularitas yang sangat tinggi, karena memang popularitas mempengaruhi penilaian pound for pound. Dan 3 diantaranya itu adalah para mantan juara interim seperti Tony Ferguson, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje. Nah, yang membuat nama Oliveira sangat tinggi adalah berkat kemenangannya dari Dustin Poirier, yang mana Dustin Poirier ini punya resume yang paling mengerikan di kelas lightweight. Apalagi Dustin Poirier ini tidak pernah kalah lagi di kelas lightweight kecuali hanya ketika dalam title fight saja. Tapi Dustin sempat menang dalam title fight, namun sayangnya itu hanya perebutan sabuk interim.
Namun dengan resume yang mengerikan itu, nama Dustin Poirier tidak pernah keluar sekalipun dari jajaran pound for pound. Nah, dengan resume yang sangat luar biasa itu, ditambah lagi dalam semua perebutan sabuk, Oliveira mampu menyelesaikan semua lawannya tanpa butuh penilaian juri. Nah, tentu ketika Islam Makhachev dan Oliveira dipertemukan, ini dianggap sebagai mega fight. Dan siapapun yang menang, maka dia telah membuat rekor yang sangat luar biasa. Namun rupanya justru Islam yang mampu memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya dan merebut tahta itu dari Charles Oliveira. Nah, poin keempat adalah Islam Makhachev meraih kemenangan dari Charles Oliveira dengan kemenangan finish atau tanpa butuh penilaian juri. Sedangkan Alexander Volkanovski yang berada di ranking 2 pound for pound, ia bukan hanya dalam 12 kemenangan beruntun, tapi juga belum pernah kalah semenjak masuk UFC, tapi juga telah mempertahankan gelarnya sebanyak 4 kali. Nah, apa yang membedakan Adesanya, Kamaru Usman, dan Volkanovski? Yang membedakan adalah, walaupun Adesanya dan Kamaru Usman punya total defense yang lebih banyak daripada Volkanovski, tapi lawan yang dihadapi Adesanya dan Kamaru Usman bukan seorang juara yang telah mempertahankan gelarnya. Sedangkan Volkanovski telah menang dari Max Holloway yang sudah lama berada di jajaran pound for pound, karena telah mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali. Dan bukan hanya itu, Max Holloway dalam 13 kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah kelas featherweight. Namun bisa dipatahkan rekor yang begitu panjang oleh Alexander Volkanovski. Dan rupanya Alexander Volkanovski selalu bisa mengalahkan Max Holloway hingga 3 kali. Dan Volkanovski juga bisa mengalahkan fighter lainnya seperti Brian Ortega dan The Korean Zombie. Nah, tapi sempat jadi perdebatan, kenapa Islam Makhachev tidak bisa menggeser posisi Volkanovski walaupun Islam Makhachev menang. Itu semua karena gelar yang dipertaruhkan, bukan sabuk kelas featherweight tapi sabuk kelas lightweight. Sehingga walaupun Volkanovski kalah, gelar kelas featherweight masih milik Volkanovski, dan Volkanovski belum terkalahkan di kelas featherweight. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh dari urutan ranking pound for pound. Yang aneh itu ketika nama Conor McGregor secara tiba-tiba ada di ranking 15 pound for pound, padahal sudah lama tidak aktif, tidak punya gelar, apalagi tidak punya kemenangan beruntun lagi. Yang mana itu sempat terjadi sebelum Conor kalah dari Dustin Poirier, yang mana mungkin situs UFC sedang dihack. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana seharusnya urutan ranking pound for pound? Menurut versi teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.